ada Rasulullah. Nah, setelah kamu tahu Tuhanmu Allah yang Maha Besar, jangan lupa di alam dunia kamu harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian terhadap Allah, kesaksian terhadap baginda Rasul yang malam hari ini lahirnya kita berikan. Lahir sudah dikenalkan dengan kenal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat azan berikutnya hayya 'alas shalah. Nah, setelah kamu tahu Tuhanmu Allah, bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ada satu ibadah yang tidak boleh kamu tinggalkan. Nah, apa itu hayya 'alas shalah? Salat lima yang kata Nabi awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah, nanti kalau kamu sudah wafat, sudah meninggal dunia di alam akhirat, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah as-shalah. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalimat azan berikutnya hayya 'alal falah. Tuhanmu Allah bersaksi kepada Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, salat lima waktu tidak kau tinggalkan, maka Allah berjanji hayya 'alal falah, hidupmu pasti akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kalimat azan yang terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Kalau kamu sholat akan jadi orang bahagia. Kalau hidupmu bahagia, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mati membawa kalimat thayyibah la ilaha. Pengen mati husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah apa suul khotimah? Udah punya tiketnya apa belum? Udah? Belum? Ayo cari tiket untuk mati husnul khotimah. Al-Imam Abdul Qais As-Samarqandi mengatakan siapa saja yang ingin meninggal dunia dalam husnul khotimah, syaratnya yang pertama al-ikhlas bil ibadah. Malam hari ini kita malam terakhir, besok kita akan masuk tahun baru 2023. Pertanyaannya tahun 2022 akan kita tinggalkan sesaat lagi, masuk tahun baru 2023. Kira-kira umur kita bertambah apa berkurang? Berkurang apa bertambah? Menurut hitungan matematik umur kita bertambah. 2022 yang diberikan umur oleh Allah 60 tahun atau 50 tahun, besok masuk umur kita bertambah menjadi 51 tahun, tapi jatah kita berkurang. Ingat, jatah hidup kita berkurang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih berjamaah di Masjid Al-Amin, masih sholat bersama kita, masih duduk di majelis taklim, hari ini dipanggil oleh Allah sampai sekarang gak balik lagi. Betul? Ada orang mati balik lagi, ada orang mati hidup lagi, gak ada. Maka sifat hidup yang pertama nangis, lahir menangis, mudah-mudahan akhir hayat nanti mati tersenyum membawa kalimat thayyibah la ilaha. Yang kedua sifat hidup kata Sayyidina Ali, capek. Maka kalau ada orang duduk di majelis taklim dari jam 8 sampai saat ini ngomong gak capek, itu satu bohong yang besar. Bohong yang besar. Karena jangankan sampai jam 11, orang ngaji itu Nabi sering ngomong maksimal itu 1 jam. Dulu suka fi majalisil ilmi sa'atan. Nabi mengatakan duduknya kamu di majelis taklim sa'atan, 1 jam. Ada ulama menafsirkan sa'atan sebentar saja. Kenapa Nabi tidak pernah ngomong duduknya kamu di majelis taklim 2 jam, 3 jam? Nabi paham umatnya paling banter ngaji itu antara maghrib sampai isya. Betul. Saya ngajar di Sukamaju, kalau nggak salah hampir 25 tahun. Sampai hari ini belum ada jamaah datang ke rumah, Ustaz tolong ngaji waktunya tambahin 2 jam. Demi Allah sampai hari ini belum ada yang minta tambah.
Itu saja kadang-kadang kalau waktunya molor seperempat jam banyak yang gumel. Di lama amat kiai ngaji biasanya jam 8 kelar, ini sudah jam 8 seperempat. Makanya ingat, kalau mau ngaji perutnya diisi secukupnya saja. Kenapa? Kalau orang ngaji perutnya kosong, yang jadi sasaran kiainya. Kiai kalau diri perut sudah keroncongan, ngaji gak kelar-kelar. Kembali saja Dina Ali ngomong, kalau mau ngaji 3 komponen yang harus dikasih makan. Apa? Perut, isi makanan secukupnya supaya duduknya kita di majelis taklim tenang. Apalagi yang kedua, ruh. Apa makanannya ruh? Zikrullah. Maka alhamdulillah dialami setiap mau ngaji baca Yasin, ngasih makan ruh kita. Jasmani sehat, jasmaninya, kalau ruhnya lapar ini berbahaya. Makanannya ruh adalah zikrullah, terutama dengan kalimat thayyibah la ilaha. Yang ketiga, akal juga harus dikasih makan. Apa makanan akal? Ilmu pengetahuan luar biasa. Jasmani dikasih makan, ruhnya dikasih makan zikir, akal dikasih makan ilmu pengetahuan. Itulah manusia yang sempurna. Maka sifat hidup yang kedua adalah sampai yang malam hari ini kita hadir di majelis ini yakin capek. Yang lagi jogrok di rumah nonton TV capek gak kira-kira? Jangan. Yang setiap hari hitung duit gak kelar-kelar capek gak? Kita yang gak pernah hitung duit juga ternyata capek. Ada jamaah saya suami istri datang, Ustaz, saya kesini mau silaturahmi. Monggo silakan. Ada apa? Kata bapaknya yang usianya sudah lanjut, begini Ustaz, saya merasakan akhir-akhir ini saya cukup capek ya. Saya ngomong makanya karena bapak usianya sudah cukup tua, kalau kerja jangan dipaksa, semampunya saja. Istrinya diletuk, Yai, suami saya capek karena nganggur. Ternyata orang nganggur kan capek maksimal hidup. Makanya Nabi di dalam doanya, ya Allah, biarkan umatku capek, yang bangun malam capek, yang baca Quran capek, yang hadir maulid capek, yang ibadah capek, biarin ya Allah. Tapi mudah-mudahan capek yang Engkau ganti dengan nikmat surga. Amin ya Rabbal. Milih mana capek tapi diganti dengan nikmat surga, nggak capek tapi masuk neraka, milih mana? Silahkan hadir di majelis. Kemudian sifat hidup yang ketiga, rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia hidup gak ada yang tidak rusak. 55 tahun yang lalu rambut saya masih hitam pekat, gagah. Tapi sekarang begitu pensinya dibuka, warnanya sudah berubah menjadi warna rambut bapak berubah. Mata dulu kalau melihat tanpa lensa udah bangga banget. Alhamdulillah saya tanpa kacamata bisa melihat tulisan yang kecil. Hari ini mohon maaf, pakai kacamata saja kadang-kadang tulisan masih kurang. Bener apa bener? Mata bapak ibu rusak. Pinggang kalau ngaji setengah jam udah mulai pegel. Kaki diselonjorin, yang kanan ditekuk, kiri diselonjor lagi ditekuk. Cuma mohon maaf, ibu-ibu kadang-kadang kurang jujur. Bu, saya perhatikan ibu ngaji kakinya ganti, diselonjorin, ditekuk lagi. Capek Ustaz. Kenapa gak ngomong kaki saya sudah rusak? Saya lebih bagus. Jadi 3 sifat ini harus ketemu. Oleh karena itu, kita rusak ini akan mengalami satu rusak yang dahsyat. Apa kerusakan yang paling dahsyat? Ketika menghadapi syakaratul maut. Sebab kenapa tidak dahsyat? Syakaratul maut, jangankan kelas kita orang awam, baginda Rasul ketika menghadapi syakaratul maut saja mengalami sakit. Di akhir hayatnya ketika Rasul dicabut oleh Israel, suatu hari Israel menutup pintu baginda Rasul. Rasul sedang sakit parah, ditemani oleh putrinya Fatimah Zahra. Kata Rasul, anakku, rumah kita ada yang tutup, tolong buka pintunya. Begitu dibuka, ternyata laki-laki yang berpakaian sopan camping, layaknya seorang pengemis. Fatimah juga menyangka kalau dia orang mau minta. Berkata Fatimah, wahai bapak, mohon maaf,
hari ini saya tidak bisa memberikan apa-apa karena Abah sedang sakit keras, tolong tinggalkan rumah saya. Pergi itu laki-laki, gak lama diketok lagi pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Laki-laki yang sama disuruh pergi lagi, yang ketiga ketok pintu lagi. Laki-laki itu, Rasul tanya sama Fatimah, anakku tahu gak siapa yang datang ke rumah kita? Gak tahu wahai Abah, dia malaikatul maut yang akan mencabut ruh Abah. Silahkan kau suruh masuk ke tamu. Dipersilahkan laki-laki itu yang ternyata malaikat Israel. Kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Rasul, Israel datang kemari hari ini ada keperluan apa? Kata Israel, saya silaturahmi ya Rasul. Ya, saya terima silaturahmimu. Yang kedua, saya hari ini diperintah untuk mencabut ruhmu oleh Allah. Itu pun kalau engkau mau ya Rasul. Kalau jamaah Habib datang Israel, saya bisa suruh mencabut ruhmu oleh Allah. Itu pun kalau engkau mau, yaudah ada bulan-bulan. Biar saya siap-siap. Apa kata Rasul? Kalau memang itu perintah Allah, silahkan Israel. Saya sudah siap lahir dan batin. Kenapa Rasul sudah siap? Karena beliau bekalnya sudah cukup. Nah, kita bekal apa yang kita harapkan? Subuh kesiangan melulu, zuhur kecapean, asar di perjalanan, begitu. Sehingga dijadikan syair oleh salah seorang penyanyi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ayo, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya ketiduran. Bekal apa yang kita bawa? Kenapa Rasul ngomong siap Israel? Kalau memang itu perintah Allah. Benar Rasul, benar Israel. Barangkali saat ini sudah waktunya saya meninggalkan dunia. Dicabut oleh Israel. Dari mulai kedua telapak kakinya, rohnya Rasul mulai ditarik. Makanya kata Rasul, umatku nanti di akhir zaman mayoritas ketika dicabut rohnya mulai dari kedua telapak kakinya, kata Rasul. Maka pulang dari majelis ini, ibu-ibu sebentar jangan langsung tidur, selonjor kedua kakinya dipegang. Kalau sudah mulai dingin, kalau sudah mulai dingin, jangan-jangan Israel sudah mencabut rohnya. Terus dicabut. Begitu sampai dada, apa kata Rasul? Israel bisa nggak berhenti sebentar? Bisa ya Rasul. Kenapa? Sakit, kata Rasul. Sakit Israel. Rasul manusia yang ibadahnya istiqomah, segala dosanya diampuni oleh Allah, di akhirat dijamin masuk surga. Begitu sampai di dada, kata Rasul, sakit Israel, sakit. Sehingga kata Rasul, Israel boleh nggak berhenti sebentar? Berhenti Rasul? Iya, nurut Israel karena yang nyuruh manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum engkau teruskan Israel, tolong sampaikan salam saya kepada Allah. Siap ya Rasul. Yang kedua kata Rasul, sampaikan kepada Allah, separuh dari rasa sakit umatku nanti di akhir zaman pada saat mau menghadapi sakaratul maut, biar hari ini semua saya tanggung. Itulah kehebatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayatnya yang dia pikirkan umatnya, ummati, ummati. Tidak pernah menyebut keluarganya, istri-istrinya, tidak. Ummati, ummati. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sepantasnya berterima kasih kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita Habib tadi mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kita malam hari ini bisa memperingati maulidnya baginda Rasul, orang yang begitu peka peduli terhadap kita semua. Dan mudah-mudahan berkah hadirnya kita malam hari ini mendapatkan syafaat beliau nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
Jadi perlu kita paham tentang sifat hidup yang ada dalam diri kita. 3 yang harus kita pahami, insya Allah. Kalau sifat hidup ini kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita, sukseslah hidup kita. Bukan hanya dunia, tapi insya Allah akhirat. Apa sifat hidup? Yang pertama, menangis. Siapapun lahir dalam dunia menangis. Orang yang di sekeliling kita tersenyum, bahagia. Ayah kita bangga, ibu kita bangga, kau kita tersenyum. Kenapa? Cucunya lahir dalam keadaan selamat. Bayi menangis, orang yang di sekitarnya tersenyum. Balik pada saat kita nanti meninggal dunia, kita mati dalam keadaan tersenyum. Orang yang di sekeliling kita menangisi pergian kita karena kehilangan orang yang baik, kehilangan orang yang ahli ibadah. Maka hidup di alam dunia ini, terutama kita sudah di penghujung 2022, perbaiki kualitas iman, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, hidup ini capek, tapi capeknya kita umat Rasulullah akan diganti oleh Allah nanti dengan kenikmatan surga. Maka biarin capek kita ibadah, capek zikir, capek baca Quran, tahajud, Tuhan, tapi insya Allah semua diganti oleh Allah nanti dengan kenikmatan surga. Amin ya Rabbal. Yang tidak rusak, mumpung belum kita mengalami kerusakan yang dasar, persiapkan diri kita menghadapi al-maut. Orang yang sukses adalah orang yang selalu ingat mati, sehingga memanfaatkan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk sama-sama mengumpulkan amal ibadah kita kepada Allah. Pada zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangannya mohon maaf. Wallahu a'lam.